welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal bahas tentang bagaimana sih caranya supaya belajar itu lebih menyenangkan. Karena terkadang kita suka seperti ini gak sih? Sedang belajar kok rasanya seperti sulit banget, atau misalnya belajar itu rasanya seperti membosankan. Nah, apakah ada cara ya supaya kita tuh belajar itu tidak membosankan, tidak terasa menyulitkan, tetapi justru menyenangkan? Nah, maka dari itu tonton video ini sampai akhir ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Tip yang pertama adalah cintai topiknya. Nah, mengapa sih kita harus mencintai topiknya? Hal ini sebagaimana dalam buku The Freshman and His College, di mana Francis Lockwood itu membagikan nih tentang bagaimana sih cara dia memiliki ketertarikan untuk mempelajari suatu hal. Nah, ternyata rahasianya adalah minat terhadap topik tersebut. Karena dengan kita memiliki minat terhadap topik tersebut, kita tuh memiliki rasa untuk ingin menyelami materi tersebut lebih dalam. Tanya itu, dengan adanya kita memiliki minat, kita akan dapat menghadapi situasi-situasi sulit saat belajar. Karena kita telah memiliki ketertarikan atau minat terhadap hal tersebut. Nah, tetapi bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa meningkatkan minat kita terhadap suatu pelajaran? Nah, sebenarnya teman-teman, minat itu bisa datang dari mana saja loh. Misalnya sesimpel kita itu suka nonton science fiction. Nah, dengan kita suka menonton science fiction, akhirnya kita bisa suka dengan mempelajari IPA. Tak hanya itu, misalnya kita senang dengan K-pop atau K-drama, akhirnya kita memiliki minat untuk mempelajari bahasa Korea dan akhirnya kita fasih dalam bahasa Korea. Nah, maka dari itu buat teman-teman jangan takut untuk selalu eksplorasi apa sih yang menjadi minat teman-teman terhadap topik atau mata pelajaran tersebut, sehingga minat kita untuk mempelajari materi tersebut akan lebih dalam lagi. Tip yang kedua adalah mengaitkan apa yang kita pelajari dengan di dunia nyata. Nah, kamu pernah gak sih mempelajari suatu hal, rasanya tuh semua teori aja, tapi kita tuh gak tahu aplikasi dunia nyata itu seperti apa. Alhasil kita merasa belajar tersebut tuh menjadi sulit dan terasa membosankan gitu. Nah, maka dari itu adalah caranya mengaitkan apa yang kita pelajari dengan dunia nyata. Mengapa? Karena materi itu akan lebih mudah dipahami apabila kita mengetahui relevansinya dengan yang ada di dunia nyata. Bahkan suatu literatur yang ditulis oleh Michael Thiel dari Youngstown State University menemukan bahwa mengaitkan apa yang kita pelajari dengan pengalaman kita akan membuat belajar itu lebih bermakna. Nah, contoh seperti ini deh, teman-teman misalnya sedang mempelajari proses sistem pencernaan. Coba deh teman-teman, berdasarkan pengalaman teman-teman rasanya seperti apa sih kalau sedang makan, terus memprosesnya, dan terus teman-teman mengaitkannya dengan teori sistem pencernaan. Nah, dengan teman-teman mengaitkan dengan dunia nyata, coba deh rasa belajar itu lebih bermakna, bukanlah sebagai rangkaian teori yang harus kita hafalkan dan akhirnya terasa membosankan. Tip yang ketiga adalah mindset kita terhadap apa yang sedang kita pelajari. Nah, ada beberapa alasan mengapa mindset itu berperan besar terhadap membuat belajar itu menjadi menyenangkan atau tidaknya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Carol Dweck dalam bukunya The New Psychology of Success menemukan bahwa mindset suatu siswa terhadap suatu pelajaran itu sangat berperan besar terhadap menyenangkan atau tidaknya suatu pelajaran. Dia itu mengumpulkan siswa-siswa untuk mempelajari kimia. Awalnya seluruh siswa itu excited untuk mempelajari kimia. Tapi ketika tingkat kesulitannya semakin tinggi, siswa terbagi menjadi dua golongan. Ada siswa yang termasuk golongan fixed mindset dan ada juga siswa yang termasuk dalam growth mindset. Nah, yang fixed mindset adalah mereka itu hanya termotivasi ketika mereka itu melakukannya dengan baik. Sedangkan kalau misalnya mereka menemukan kesalahan, mereka akan tidak termotivasi untuk mempelajari hal tersebut lagi. Sedangkan ada kelompok kedua yaitu adalah siswa-siswa yang dengan growth mindset, di mana siswa tersebut adalah menganggap bahwa tantangan dan minat itu beriringan, sehingga tantangan bukanlah hal yang membuat mereka itu tidak termotivasi untuk mempelajari suatu hal. Nah, kesimpulannya adalah ketika kita melihat bahwa di sini mindset itu sangat berpengaruh besar terhadap buat belajar itu menjadi menyenangkan atau tidaknya.
Dengan melakukan growth mindset, kita menganggap bahwa belajar itu adalah suatu tempat di mana kita itu bertumbuh dan berkembang, di mana tentunya kita akan menemui kesalahan, menemui tantangan yang tentunya akan selalu ada. Janganlah menganggap belajar itu hanyalah sebagai serangkaian untuk mengetes cerdas atau tidaknya kita. Belajar itu tidak semata-mata hanya bisa dilihat dari nilai atau misalnya kita lolos PTN atau tidaknya, tetapi belajar adalah gimana kita bertumbuh dan berkembang. Tentunya kita akan menemui tantangan dan kesulitan. Tetapi ingatlah, kesalahan dan tantangan yang kita hadapi akan membuat kita itu lebih memahami dan tentunya akan kita lebih baik lagi untuk kedepannya. Tip yang keempat adalah cari teman belajar. Nah, kamu pernah nggak sih mendengar ada quotes di mana kamu adalah seperti rata-rata 5 orang yang kamu temui sehari-hari. Nah, dengan kamu mengelilingi diri kamu dengan orang yang memiliki motivasi yang sama, memiliki tujuan yang sama dalam bidang akademik, memiliki motivasi untuk belajar, tentunya akan berpengaruh terhadap motivasi kita juga, dan tentunya membuat belajar itu lebih menyenangkan. Nah, dengan ada teman belajar ini, kita akan saling bertukar informasi, saling bertukar pikiran, terus kita juga bisa saling mengajari dan mengoreksi satu sama lain. Maka itu penting banget untuk memiliki teman belajar yang selektif juga untuk kita. Nah, ini ada dikenal namanya itu the Michelangelo phenomenon, di mana antar individu itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Maka dari itu, dengan adanya fenomena seperti ini, kita harus bisa mencari teman-teman yang bisa memotivasi kita untuk belajar. Tip yang kelima adalah sistem reward. Kamu pasti sering merasa di mana kita tuh hektik banget gitu mau belajar. Kita ada tugas, ada ulangan, belum lagi kita belajar. Banyak sekali yang harus kita lakukan dalam satu waktu. Hal itu tentunya akan membuat kita merasa overwhelmed dan akhirnya kita kehilangan motivasi kita. Maka dari itu penting sekali buat teman-teman untuk memberikan reward terhadap kita sebagai apresiasi dan juga membuat kita semangat. Dari kita menyelesaikan tugas yang harus kita wajib kerjakan itu. Nah, reward itu bisa berbagai macam nih teman-teman. Bisa mulai teman-teman ngasih beri waktu teman-teman untuk bermain game, terus bisa teman-teman nonton film, atau bahkan teman-teman yang suka melakukan skincare rutin bisa lakukan itu sebagai sistem reward teman-teman. Nah, mengapa sih skincare rutin ini penting banget untuk kita? Expert telah menemukan bahwa dengan melakukan skincare secara rutin dalam sehari-hari kita, hal itu dapat menurunkan kadar kortisol di dalam tubuh kita sebanyak 83%, atau yang disebut sebagai hormon yang membuat kita stres. Nah, maka dari itu skincare rutin ini bakal bagus banget nih teman-teman, supaya kita itu tidak stres dalam kesibukan kita sebagai seorang pelajar. Dalam skincare rutinnya aku selalu menggunakan Brightly Ever After Series dari Scarlett. Nah, Brightly Ever After Series ini terdiri atas berbagai produk, mulai dari face wash, terus toner, serum, terus day cream, and night cream. Dan Scarlett mengeluarkan produk yang baru, yaitu adalah Essence Toner. Nah, di sini aku mau sharing nih ke teman-teman nih tentang review aku setelah menggunakan Essence Toner ini dalam skincare rutin aku. Sebenarnya apa sih fungsi dari Essence Toner dari Scarlett ini? Nah, fungsinya adalah untuk mulai dari melembabkan kulit kita, terus menyegarkan kulit kita, meredakan peradangan di kulit kita, dan yang keempat adalah karena ini series ada Brightly Ever After, tentunya akan mencerahkan kulit kita. Nah, jika kita berbicara dari teksturnya dari Essence Toner ini, teksturnya itu watery sehingga mudah menyerap nih kepada kulit kita. Dan finishnya pun setelah diaplikasikan ke kulit kita, memiliki finish glowing, melembabkan, dan membuat kulit aku tuh jadi halus dan lembut gitu loh teman-teman. Wangi dari produk ini tuh netral, jadi nggak mengganggu ketika saat kita sedang melakukan skincare rutin. Nah, berapa sih untuk satu dari Brightly Essence Toner ini? Harganya itu cukup 75.000 saja, dan teman-teman dapat membelinya di link yang ada di description box aku ini. Kalau misalnya kamu ingin mencoba Essence Toner dari Scarlett ini yang terbaru, teman-teman bisa langsung go grab yours ya. Well, that's all guys, itu adalah tips bagaimana sih caranya supaya belajar itu lebih menyenangkan. Nah, aku sekarang mau bertanya nih ke teman-teman semua, apa sih yang membuat teman-teman itu semakin semangat dalam belajar? Atau apa sih cara teman-teman saat sedang demotivated untuk belajar? Bisa komen down below ya. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu, supaya teman-teman kamu juga bisa lebih termotivasi dalam belajar ya. Oke, see you in the next video. Dadah!